Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in summa ila arwahi khususan ta'lifu hadzal kitab yakni ilmu mustalah hadis Fadilatus Syekh Al-Alamah Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin wa summa ta'lifu subulus salam syarah Bulughul Maram Fadilatus Syekh Al-Alamah Muhammad Ibni Ismail As-Sun'ani wa thumma al-Ustadz Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub wa thumma al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah wa thumma al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf wa thumma al-Ustadzah Huzaimah Hidoyanggo annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa imdadihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ana awalan wa Ustadz Zulhiman Sani. Murajaah fi dirasatil ams. Adabul alimi wal muta'allimi. Adapun materi ini yaitu adab-adab guru dan murid-murid. Faidatul ilmi wa thamaratuhu. Nah, ilmu itu ibaratnya bagaikan pohon dan buah. Wal amalu bima alima. Mengamalkan ilmu sesuatu yang dia tahu. Faman lam ya'mal bima alima kana 'allamahu wabalan alaihi. Kana ilmuhu. Kana ilmuhu. Kana ilmuhu ya. Tayyib. Naam. Kana ilmuhu. Tayyib. Kana ilmuhu. Baik. Barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, yang sesuatu dia tahu, maka ilmu itu akan menjadi bencana baginya. Begitu. Wa hujjatan alaihi yaumul qiyamah, dan akan dijadikan argumen pemberat baginya di hari kiamat. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hujjatan laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu dijadikan hujjah yang menyelamatkanmu atau yang mencelakakan dirimu, begitu. Walikullim minal 'alimi wal muta'allimi adabu yanbaghi mura'atuha. Dan bagi setiap dari guru maupun murid yang seharusnya adab itu menjadi minha ma huwa mushtarakun bainahuma, menjadi perhatian secara bersama. Wa minha ma huwa mukhtasun bi ahadima, dan darinya, dari guru ataupun murid ya, dengan apa yang mereka yang mempunyai, yang berkompeten atau ahli dalam, mukhtasun ya, bi ahadima, dengan salah seorang ya. Jadi itu kalau adab ya harus menjadi perhatian bersama ya bagi kaum muslimin ataupun bagi seorang guru maupun murid, ataupun ya bisa juga orang yang berkompeten dalam bidang ilmu itu, begitu. Famanil adabul mustarikah. Maka siapakah orang yang beradab itu ya secara bersama? Nah, al-ula ikhlasun niyatilillah. Ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bi anna yanwi bi ta'allumihi wa ta'limihi taqarruba ilallahi. Makanya sesungguhnya niat untuk belajar dan mengajar disertai dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihifzi syariatihi, dan menghafal syariatnya. Wa nashriha, menyebarkannya.
wa rafa'al jahli anhu, menghilangkan kebodohan dirinya, wa anil ummah, dan umatnya. Faman nawa bi ta'allumihil ilmi syar'i syai'an minad dunya. Barang siapa yang berniat mengajarkan ilmu syar'i, ya sesuatu ya karena hanya untuk kepentingan keduniawi maksudnya, faqad arrada nafsahu lil uqubah, maka dia akan menyodorkan dirinya kepada penyiksaan, ya, maka dia tuh disiksa, ya. Fa fil hadis anin Nabi sallallahu Itu Ustaz, apa? Aroda itu telah menyodorkan, bukan akan. Telah menyodorkan, ya. Ya, dia telah menyodorkan dirinya lil uqubah. Baik, baik. Maka dia baik. Faqad arrada nafsahu lil uqubah, maka dia telah menyodorkan dirinya kepada penyiksaan, ya. Baik. Fa fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullahi ta'ala, wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan ilmunya dari apa yang dikehendaki baginya, ya karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengajarinya kecuali dia ditimpakan baginya yang telah menyodorkan dari dunia, lam yajid urfal jannati yaumul qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan ketinggian derajatnya di surganya ketika di hari kiamat. Urfa itu aroma, bau. Aroma, ya, benar, ya. Ya. Baik, baik. Aroma, ya. Aroma surga, bau surga. Baik, baik. Aroma surga, urfal jannati yaumul qiyamah, ya. Maka dia tidak akan mencium bau surganya, yaitu yakni rihuha, ya. Rihuha itu maksudnya aroma, ya, berarti, ya. Iya. Aroma berarti. Baik, yakni. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa ruwiya annahu qala, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk menantang ulama, au liyumariya bihis sufaha, ataupun dia ingin berdebat dengan orang-orang bodoh, au yusrifa bihi wujuhun nasu ilaihi, ataupun dia berpaling mukanya dari orang lain, adakhalahun nar, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya, orang yang menuntut ilmu, ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Thayyib, ada Pak Jihem Yusuf, ya salam. Salam. Udah mulai. Ahlan ya Syekh. Ahlan bik. Ya salam. Ya. Bagus, mantap. Baik. Pokoknya kalau belajar bahasa Arab, jangan takut salah. Ya, Pak. Benar. Ya. Kalau nanti pikirannya salah, ya udah, akhirnya nggak bisa jadi. Salah itu harus dilewati begitu ya. Biarin aja salah. Dulu kiai saya bilang begini. Kalau belum bisa baca, ya udah semua huruf harokatin fathah aja semua katanya gitu. Coba bayangin kalau huruf yang kita temukan harokatin fathah semua katanya begitu kan. Bagaimana cara bacanya kalau semua huruf bacanya tuh harokatin semua fathah, kan bagi kita yang dengar agak lucu jadinya kalau yang kita tahu gitu kan. Ya, Pak. Kata kiai itu biarin aja katanya, namanya juga lagi belajar gitu. Udah aja gitu. Gue lagi belajar. Iya, itu aja gitu bilang. Gue kan lagi belajar gitu. Kalau ada yang bisa nyalain ya udah lu ajarin katanya gitu ya. Ya. Jadi terus aja biarin salah dalam hal ya membaca atau memaknai, suatu saat nanti akan ketemu sendiri mana jalan benarnya begitu.
Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, silakan Ustaz Surya. Kita Baik, mulai Pak. aja kali, jangan nggak usah nunggu-nunggu teman yang lain, tadi juga pada datang. Ya. Lanjut bacanya lagi, Pak ya. Silakan. Ya. Baik. Enggak, kita mulai tapi baca dulu gitu. Baik. Pak Surya atau Ustaz Zulhilman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam rangka kita thalabul ilmi, ya lebih khusus kita kajian mustalahul hadis, qiraatul kutub, sekaligus kita praktek mumarisah untuk membaca kitabnya. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa ya mengamalkan ya tentang adab-adab ini ya, adab tentang seorang muallim dan muta'allimin, guru maupun murid. Karena selama ini ya kita belajar adabnya tuh sedikit begitu. Makanya perlu kita untuk mempelajari adabnya ya. Nanti ya kalau sudah selesai kitab mustalahul hadisnya ya perlu juga ya Ustadz Helmi untuk mempelajari kitab At-Tibyan fi Adabi Ulumil Quran karangan dari Imam Nawawi gitu. Ya. Begitu. Mudah-mudahan Bapak Haji ya bisa menyetujui ya kajian itu ya supaya kami sangat senang dan juga bergembira lah dengan ada kajiannya kitab adabnya itu At-Tibyan fi Adabi Ulumil Quran. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Baik, tadi sudah membaca basmalah ya. Mari kita diawali dengan membaca Al-Fatihah tadi diawali sudah membaca Al-Fatihah. Mari sama-sama kita membuka kajian ini atau forum ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dulu ya Bapak ya. Al-amalu bima alima, bacanya Pak ya. Yang mana? Yang nomor 2-nya ini. Ya, al-amal bima alima, ya. Baik. Dari saya dulu tadi nomor 2-nya. Al-amalu bima alima. Yang kedua yaitu dia mengamalkan apa yang diketahui. Ya. Gitu. Faman amila bima alima. Alima maksudnya. Faman amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya apa yang diketahui. Warithahullahu alima malam Warithahullahu dan Allah akan maka Allah mewariskan ilmunya ilma ya, mewariskan ilmunya apa yang dia tidak ketahui. Kalau Allah Ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Al-ayah surah Muhammad ayat 17. Wa man tarakal amala bima ilma ya. Bima alima barang siapa yang meninggalkan amalannya dengan apa yang diketahui ausyaka ayyusallibuhullahu ma alima ya. Barang siapa yang meninggalkan amalannya dengan apa yang diketahui, maka dikhawatirkan Allah akan melenyapkan ya. Melenyapkan ilmunya begitu.
Qala Allahu ta'ala fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifunal kalima an mawadi'ihi nasu hazzan mimma dzukiru bihi. Al-Maidah ayat 13. As-salisu at-takhalluqu bil akhlaqil fadilah. Ya, beretika ya, dengan berakhlak yang baik. Minal waqari wa husnus sumti waliyinal janibi. Walayinil. Walayinil janibi, harus tunduk pandangannya dan bertutur kata ya, berlemah lembut. Wa badalal ma'rufi, Wabadlil ya. Wabadzil ma'rufi, dia melakukan menebarkan kebaikan, wahtimalil adza, dan menanggung rasa beban atau sakit, wa ghairi dzalik, dan lain-lain, minal akhlaqillati yahmadu 'alaiha syar'an, dari perilaku-perilaku yang memuji kepadanya syariat, au arfan salimah, atau kebaikan yang selamat, urfan. Atau kebaikan yang selamat. Urfan itu kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Atau kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan yang baik. Baik, Pak. Au urfan saliman, atau kebiasaan yang baik. Ar-rabi'ah ijtana. Tolong naikin dah. Saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Itu ya. Terus. Nah, ini nih. Ya. Baik. Baik. Ya. Ar-rabi'ah ijtanabal akhlaqis. Ijtinabul akhlaqis safilah. Menjauhi dari akhlak-akhlak yang buruk ya, maksudnya akhlak yang rendah. Minal fahsya wasabi. Ulangi. Minal fahsyi. Minal fuhsyi. Taib. Minal fuhsyi wasabi wal adza wal ghulzati wal khiffatil madhmumah. Wal ghilzah ya. Wal ghilzatil wal khiffati madhmumati fil mantiki wal hayati. Ya, hindarilah dari berperilaku kotor, kemudian memaki, lalu bersikap kasar, wal khiffatil madhmumah, memandang remeh dan tercela, fil mantiki wal hayati, pada pemikiran dan ucapan, sikap ya. Mantik ucapan. Oh, ucapan ya. Pada ucapan ya dan sikap. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain, mimma dari wa ghairi dzalik, dan lain-lain yang menimbulkan fitnah, ya dzammu alaihi. Mimma yudhammu. Ya, yang dicela, yang dianggap tercela. Yang dianggap tercela kepadanya syariat. Syar'an. Secara syariat gitu. Secara syariat, au urfan saliman, ataupun kebiasaan yang baik. Ya. Baik. Pak Sulaiman, tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minal adabi al-mukhtasatu bil ilmi. Al-mukhtasati bil ilmi. Bil muallimi. Ya. Al-hirsu ala nashril ilmi yujami'ul wasail. Bijami'il wasail. Ya. Wa an yubadhilahu liman talabahu bitalaqati wan syirahi bitalaqatin wan syirahi sadrin mutaghaddiban mughtabitan bini'matillahi alaihi bil ilmi wan nuri wa taysiri man
yurathi yarithu ya man yarithu ilmuhu anhu wal yahdhari wal yahdhar kullul hidri kullal hadri min katamani min kitmani al-ilmi ya. fi halin yahtajun nasi fiha yahtajun nasu sebagai fa'il Ustaz ya. Ya, Yahtajun nasu fiha ya ila bayanihi au yas'aluhu anhu mustarsyidun. mustarsyidun Fa fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ustaz, saya tidak usah terjemahin Ustaz ya, belum di baik enggak apa-apa. Ya. Satu lagi dikit lagi tuh. Yang nomor satu lagi nomor 2-nya ya. As-sabru ala adzal muta'allimin wa sawa'un mu'amalatihim wasu'u mu'amalatihim lahu liyanala. Oh, bukan jar liani Ustaz. Liyanala. Oh, kai, lam kai. Ya. Liyanala bidzalika ajron as-sabirin. Wa yata'awwadahum ala sabri wa ihtimalil adha minan nasi. Lakin ma'a mulahadzatihim bitaujihi wal irsadi wa tanbihi bihikmatin alama asau bihi li alla tadi'u haibata li alla tadi'a haibata min nufusihim fayadhi'u majhuduhu fi ta'allimihim. Ya, cukup. Baik, ke atasin lagi Pak Setia. Kita terjemahkan. Terus kembali ke atas ya. Ini udah belum yang kemarin ya? Udah ya? Ya, kemarin sudah nih ada Mu'allimut Ta'lim. Sekarang yang di mana? Minal adabil mukhtasati bil mu'allimi ya. Ya, coba kita itu. Mana tuh tadi? Nih. Ya. Terus naikin dikit biar langsung ini, biar ke atas. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Minal adab al-mukhtasati bil mu'allim. Di antara adab yang khusus bagi guru. Nah, jadi kalau kita membaca minal adabil mukhtasati bil mu'allim, di antara adab-adab yang khusus bagi guru. Nah, min ini namanya disebut dengan min litab'id namanya. Ya. Min litab'id itu artinya untuk menunjukkan sebagian. Maka maknanya nanti kita katakan di antara gitu ya, atau sebagian di antara adab-adab yang khusus atau etika-etika yang khusus bil muallimi ya, untuk seorang guru. Di atas itu kan adab untuk murid dan guru sekaligus ya. Nah, kalau sekarang ini khusus ya untuk guru saja gitu ya. Khusus untuk guru saja. Apa saja tuh? Nah, perhatikan para Bapak Ibu. Kalau tadi minal adabil mukhtasati bil muallimi,
Nah, itu kalau kita baca ya secara ilmu nahwu ya, itu kedudukannya adalah khobar ya. Minal adabil mukhtasati. Nah, itu namanya khobar. Belum ada mubtadanya tuh. Mana mubtadanya? Nah, di sini. Setiap nomor 1, 2, 3, nah itu adalah jadi mubtada tuh ya. Kalau kita pelajari dulu nih, minal adabil mukhtasati bil muallimi al-hirsu. Nah, jadi bacanya harus al-hirsu, harus bacanya dhammah. Kenapa? Karena dia jadi mubtada dari minal adab. Di sini nih namanya khobarnya disebut dengan khobar muqaddam. Ya, khobarnya disebut dengan khobar muqaddam. Mubtadanya disebut dengan mubtada muakhar. Maka disebut khobar dulu baru mubtada. Minal adabil mukhtasati bil muallimi al-hirsu ala nasril ilmi bi jami'il wasaili. Itu mubtada pertama. Mubtada kedua bacanya lagi sama dengan al-hirsu, berarti bacanya as-sabru ala adal muta'allimin. Ya. Nomor 3. Nah, perhatikan. Nomor 3. Ayyumatsila dinan wa khuluqan. Ya. Ayyumatsila dinan wa khuluqan. Ternyata di sini mubtadanya terbuat dari masdar muawwal namanya. Ya, adaan dan fi'il mudhari. Maka nanti harus ditakwil masdar sehingga menjadi masdar sharih. Ya, menjadi masdar sharih. Nah, masdar sharih dibikin kepada bentuk ketiga dari urutan tasrif. Caranya bagaimana? Tasrif saja. Mathala, yumathilu, ya, tamsilan, ya, tamsilatan, boleh. Nah, kita ambil saja misalnya mathala fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa taf'ilatan. Tif'alan, ya, jadi kita ambil tamsil ya, tamsil. Mathala yumathilu tamsilan. Nah, sekarang ketika masdarnya adalah tamsil, ya, tamsil, maka di sini kita pakaiin al, ya, supaya sama dengan al-hirsu, as-sabru. Nah, di sini masdarnya yang tadi kita udah tasrif dari ayyumatsila, ya, menjadi tamsil, maka kita bikin at-tamsilu dinan wa khuluqan, gitu ya. At-tamsilu dinan wa khuluqan. Nah, itu cara membaca, ya, harus dipikirkan baik-baik supaya bacaan kita menjadi benar. Ya, jadi kalau orang tanya, kenapa kok dibaca al-hirsu? Oh, dia jadi khobar, jadi mubtada muakhar. Mana khobar muqaddamnya? Minal adabil mukhtasati bil ilmi. Tuh, ya. Nah, jadi 1, 2, 3 tuh, saya nggak tahu di bawahnya ada 4 lagi nggak, ya. Nah, itu adalah menjadi ada Ustadz ya. nih. Apa itu? Ayyaslaka. Ayyaslaka. Iya. Ayasluka. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah jadi mubtada muakhar namanya. Kalau ayasluka, salaka, yasluku, suluk. Ya. Suluk. Masdarnya suluk. Berarti kalau gitu as-suluk, ya, aqrabat turuk. Ya, aqrabat turuk. Boleh juga nanti pakai ila. As-suluk ila aqrabit turuk. Boleh begitu, ya. Nah, itu pola-pola atau cara-cara membacanya. Baik, kembalikan lagi. Nah, ya, siap sampai situ. Nah, sekarang apa terjemahannya? Minal adabil mukhtasati bil muallimi, di antara adab-adab yang khusus bagi seorang guru, ya. Nah, bagaimana nih etika khusus bagi seorang guru? Dimanapun guru ngajar, ini salah satu adabnya, begitu, ya. Ada 4 di sini, ya. Al-hirsu ala nashril ilmi bi jami'il wasaili. Bersemangat, ya. Kalau bahasa asalnya sih ambisi, ya, tapi kalau ambisi rasanya maknanya menjadi buruk begitu, ya. Tapi kita ambil kata semangat. Bersemangat untuk menebar ilmu bi jami'il wasaili, dengan beragamnya perantaraan atau alat-alat, ya, wasilah-wasilah. Ya, dulu kalau kita LBIQ lagi normal, kita mungkin wasilahnya di kelas, ya, dengan whiteboard, dengan spidolnya, atau dengan laptop dan
LCD, ya kan? LCD, ya, Ya. betul. Nah, kemudian sekarang kalau kondisinya lagi tidak bisa ditemukan secara offline, maka kita harus tetap menggunakan wasilah atau sarana yang memungkinkan untuk semangat belajar. Jangan kendur ya belajarnya. Dan seorang guru nggak boleh berhenti mengajar ya, berhenti menebar ilmu. Di antaranya adalah dengan cara memahami alat-alat dan teknologi, di antaranya dengan Zoom ini sekarang nih ya. Maka yang namanya guru, yang namanya kiai seharusnya itu paham banget dengan alat-alat modern dan lain sebagainya supaya dia tetap bisa ngajar sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit ya. Contohnya sekarang ini ya, kita walaupun mungkin tidak bertemu muka ya, tapi kita bisa bertemu langsung melalui via Zoom gitu misalnya ya. Wa ayyubadilahu liman talabahu, dan hendaknya ia mencurahkan ya ilmu tersebut liman talabahu bagi orang yang menuntutnya. Ya, kalau udah ada orang yang datang dan meminta kepadanya, Ustaz, bisa nggak ngajar di sini? Ya kan? Ya, yang paling baik kalau bisa memang musyawarah dulu. Ya, misalnya kalau kita disuruh ngajar di masjid nih ya. Nah, itu tolong pengurus masjid musyawarah dulu ya. Jangan kadang-kadang pengurus masjid yang satu nyuruh, tapi ada yang satu gedeg sama kita. Nah, repot atau kalau begitu. Ya, nanti kata yang satu, nih gue demen nih, nah, kata yang satu, gue kagak demen banget sama dia, tuh begitu ya, nggak boleh. Jadi kita jangan langsung terima aja kalau ada minta-minta kayak begitu ya. Ya, nanti kita minta dulu keterangannya, ini pengurus masjid sudah rapat belum, kok kenapa saya yang harus ngajar di situ, nggak ada guru lain gitu misalnya ya. Jangan sampai keberadaan kita tuh menjadi polemik gitu ya. Jadi minta dulu keterangan, ini benar nggak pengurus masjid menyuruh saya secara musyawarah untuk saya ngajar di sini. Masalahnya begini, kayak Ustaz Sutria nih, jangan-jangan bisa jadi nih, dia nikah juga nanti pasti orang suruh ngajar itu di masjid-masjid. Kayaknya nikah dah buru-buru, ya kan? Orang ogah nyuruh ente nih sebagai guru karena ente belum nikah kali ya kan, jadi orang masih enggan gitu. Belum dipercaya ilmunya. Ya kan? Nah, kalau udah Iyalah nikah, buru-buru. iya, udah jadi pemimpin keluarga, nah baru dah orang angkat, ya kan? Masjid-masjid mulai tuh, ntar khutbah Jumat, taklim-taklim, ya kan gitu, ya. Nah, minta dulu tuh ininya, keterangannya. Saya disuruh ngajar di sini nih atas kemauan per individu atau kemauan pengurus masjid, ya kan? Kalau kemauan pengurus masjid, ayo. Tapi kalau per kemauan individu, nah jangan, ya, sebab nanti kemauan individu belum tentu mewakili pengurus masjid, ya itu. Nanti akibatnya kita diberhentiin tengah jalan tuh kalau begitu, ya. Maka kalau ada orang-orang yang mau meminta pengajian kepada kita itu boleh, ya. Tapi hendaknya ditanyakan dulu, ini pengurus masjid atau keinginan individu. Nah, kalau memang itu pengurus masjid yang mau, sudah berdasarkan rapat bersama, nah barulah ya kita tanggapi, ya kita siap untuk ngajar di situ. Kalau hanya teman kita misalnya tahu, oh itu Ustadz Sutria ngajarnya enak tuh, udah bawa kemari aja dah. Tapi itu hanya atas kepentingan atau kemauan per individu. Oh, belum tentu, ya, belum tentu semua orang, semua pengurus masjid mau disuruh mendengarkan ya ceramahnya atau pengajiannya Ustadz Sutria begitu. Nah, kita tahu diri juga tuh yang begitu-begitu ya. Kalau ada pengurus masjid yang meminta kepada kita, maka dengan hormat dulu kita bilang, ya, ini atas kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Kalau ada kepentingan bersama, mohon harus ada ya rapat dulu kali begitu misalnya dan lain sebagainya. Baru setelah ada keputusan bersama, nah baru kita layani sehingga nanti tanggung jawab mereka itu betul-betul tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu gitu ya. Tidak main salah-salahan kalau ada masalah gitu ya. Nah itu di sisi lain kita sebagai guru harus menerima ilmu, tapi di sisi lain
pengurus masjid itu juga harus bertanggung jawab atas keberlangsungan ilmu tersebut, pengajian tersebut. Nah, mencurahkan ilmunya bitalaqatin wan syirahi sadrin. Bitalaqatin dengan wajah yang berseri-seri, ya. Talaqatu wajhin itu mukanya itu enak dilihat, ya. Enggak apa namanya? Enggak masam, iya, dan lain sebagainya. Emang ngajarnya itu adalah ngajar yang nyaman gitu. Dia mau ngajar itu memang betul-betul atas perintah Allah, atas takarrub kepada Allah, bukan atas paksaan, bukan atas buat nyari duit, ya, dan lain sebagainya. Kalau udah ngajar bukan karena Allah, ya, terus atau untuk nyari duit, nanti manakala istilah kata tuh isi amplopnya sedikit, nah kita tinggal tuh jadinya, ya. Alasannya apa? Ngajar di situ mah bayarannya murah, tuh begitu. Nah, nggak boleh begitu, ya. Wan syirahi sadrin, dengan hati yang lapang, ya. Hati yang lapang. Jangan mangkel, jangan gedeg, ya, dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Seorang guru hatinya harus lapang, bagaimanapun kondisi dan situasinya itu harus siap menghadapi yang demikian tadi. Mughtabitan bi ni'matillahi alaihi bil ilmi wan nuri. Ya, mughtabitan itu sebenarnya dia lawan daripada hasud. Kalau hasud itu untuk yang negatif. Kalau ghibthah itu adalah yang positif, ya. Jadi kalau hasud itu dengki, iri, tapi yang negatif. Kalau ghibthah, ya, itu iri dan dengki tapi untuk yang positif, yang baik, ya. Bergembira sih kalau dilihat dari kamus itu, mughtabiton bergembira. Ya, boleh, mananya macam-macam, ya. Salah satunya juga bergembira, salah satu yang lain lagi adalah lawan daripada hasud yang negatif. Jadi keinginan menghendaki gitu, ya, keinginan untuk mendapatkan, ya. Kalau hasud kan begitu kan, hasud itu kan ingin mendapatkan nikmat dari orang lain. Kalau bisa orang lain tidak usah gitu, ya. Nah, sama seperti ini. Kalau mughtabitan itu keinginan yang kuat, iri hati kepada orang lain tentunya, tapi yang positif. Nah, di sini adalah binikmatillahi alaihi, dengan nikmat Allah, diantaranya yang perlu diirikan apa? Bil ilmi wan nuri, ya, dengan ilmu dan cahaya dari Allah, ya. Jadi yang dicari, yang diirikan, yang diinginkan itu adalah ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang besar, gitu, ya. Kalau yang hasud itu biasanya sih bidangnya harta, kedudukan, jabatan, ya, itu namanya itu hasud kalau yang begitu. Kalau ghibthah, ya, itu adalah ciri-ciri yang baik, misalnya dalam hal ibadah, kemampuan memiliki ilmu, kemampuan membaca Al-Quran. Nah, itu kalau kita iri kepada yang demikian, itu namanya disebut dengan ghibthah namanya. Ada orang baca Qurannya enak banget, ya Allah saya pengen seperti dia. Nah, yang kayak gitu tuh namanya disebut dengan ghibthah. Ada orang, ya, baca kitabnya pinter banget, ya. Ada muskilat apa saja dia bisa menyelesaikannya dengan baik, ya, karena memang dia paham dengan ilmu alatnya. Nah, yang kayak gitu kita boleh tuh iri kepada orang yang demikian. Nah, iri yang demikian itu namanya disebut dengan ghibthah namanya. Wa taisirim mayaritu ilmahu anhu, dan mempermudah bagi orang yang nanti akan mewarisi ilmunya daripada dirinya, ya. Jadi kita tidak boleh menyusahkan orang lain di dalam belajar. Semaksimal mungkin, ya, kita berikan jalan yang termudah untuk belajar. Kenapa? Sadari baik-baik, yang paling utama bukan uang yang kita dapatkan kalau jadi guru tuh, ya. Terus bukan jabatan, bukan sanjungan dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, kita akan mewariskan ilmu yang sifatnya lebih abadi, ya, sifatnya lebih abadi. Kalau yang namanya kita pengen harta, pengen duit,
apalah gitu misalnya yang paling banyak misalnya apa misalnya. Itu sifatnya adalah tentatif. Ya, habis dimakan zaman. Duit berapa misalnya? Seorang guru dibayar paling mahal berapa? Seorang ulama dikasih duit paling bayarnya berapa misalnya? Sekali ngaji gitu misalnya. 10 juta, 15 juta atau berapa gitu. Itu habis ya. Yang namanya duit emang pasti habis. Yang namanya harta itu pasti habis ya. Nah, ya bagaimana supaya tidak habis? Jangan mewariskan harta dari ilmu gitu. Jangan mencari harta dari ilmu, tapi carilah sesuatu yang dapat kita wariskan yang nilainya abadi, yaitu ilmu itu sendiri gitu. Coba perhatikan bagaimana hebatnya para ulama ya, sekelas Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ya Imam Turmuzi dan lain sebagainya. Itu semua mereka bukan mewariskan harta, mewariskan ilmu. Sehingga nama mereka sampai sekarang terus tercatat di hati para penuntut ilmu. Siapa yang gak kenal dengan Imam Syafi'i? Siapa yang gak kenal dengan Imam Ghazali? Orang banyak mencela Imam Ghazali. Ya, katanya kitab Ihya Ulumuddin hadisnya tuh dhaif, hadisnya palsu. Itu kan orang bisa ngomong begitu kan setelah dia membaca kitabnya Imam Ghazali dulu kan? Ya. Jadi ada misalnya seorang ulama, dia disuruh seminar ya, koreksi terhadap Imam Ghazali misalnya begitu ya kan, terhadap hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Mau nggak mau tuh kiai atau doktor atau profesor baca dulu kitab Ihya Ulumuddin. Ya, baca dulu kitab Ihya Ulumuddin, mana hadis-hadisnya. Nah, baru setelah itu di seminar. Setelah seminar dia keluar dah ya kan. Imam Ghazali itu ini. Nah, bolehlah dia mencela ya. Tetapi kan sebenarnya dia udah membaca dulu kitab Imam Ghazali begitu. Nah, jadi tetap saja Imam Ghazali biar dicela tapi tetap mewariskan ilmu gitu ya. Nah, ilmunya begitu luar biasa sehingga orang yang mencela pun tetap aja harus baca bukunya gitu. Tidak akan ada seorang ahli seminar lah yang ingin menyeminarkan kitab Ihya Ulumuddin tapi dia nggak tahu tuh bacaan kitab Ihya Ulumuddin. Anda kalau ada seminar kitab Ihya Ulumuddin gampang bawa aja kitabnya ya. Terus si pembaca atau si orang yang menyampaikan seminar tentang lemahnya Imam Ghazali begitu, ya Anda tunjukkan aja, cobalah baca. Anda bisa nggak membacanya gitu. Jangan-jangan ente cuma dapat dari orang lain kata-katanya begitu ya. Dapat di internet lalu Anda kutip ya, lalu Anda bilang bahwa Imam Ghazali hadisnya dhaif gitu. Nah, jadi hebatnya para ulama itu seperti itu. Mereka mewariskan ilmu apapun yang mereka warisi itu akhirnya dibaca orang, dipelajari orang. Sekalipun yang mempelajari adalah musuh-musuh daripada mereka itu. Wal yahdar kullal hadri, dan hendaknya berhati-hati dengan tingkat yang sangat berhati-hati min kitmanil ilmi, daripada menyembunyikan ilmu. Fi halin, pada suatu keadaan, yahtajun nasu, di mana manusia membutuhkan fiha kepada ilmu tadi, ila bayanihi, untuk menjelaskannya ya. Salah satu yang perlu diperhatikan daripada sifat guru itu adalah jangan sampai menyembunyikan ilmu. Nah, termasuk harus siap di antara sikap tidak menyembunyikan ilmu adalah harus siap ditanya orang kapan saja dan di mana saja, jam berapa saja, itu harus mampu untuk menjawab dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya. Terus jangan gengsi untuk berkata saya tidak tahu, itu jangan gengsi itu begitu. Nggak boleh bikin perkara muter-muter, bahasanya begitu. Karena dia tidak tahu terhadap suatu masalah ini tapi pengen jawab juga. Memaksakan diri untuk menjawab. Wow, begini, muter sono, muter sini, nggak ketemu tuh jawabannya. Padahal yang paling baik, kalau dia nggak tahu permasalahan, bilang saja dari awal, waduh, mohon maaf ya, masalah ini bukan bidang saya nggak tahu gitu. Ya.
saya kagum benar dengan Syekh Ramadan Al-Buti, ya. Beliau sudah profesor, punya murid dari kalangan habaib gitu ya. Itu ternyata muridnya yang dulu pernah belajar kepada dia, sekarang sudah menjadi terkenal lah begitu. Nah, suatu masa kebetulan tuh Syekh Ramadan Al-Buti mendengar ada satu majelis yang dipimpin oleh muridnya begitu. Itu dengan berbagai macam cara dia mau hadir di situ, ya. Saya mau ikut ngaji dengan murid saya begitu. Sampai di majelis tersebut, ya, datanglah Profesor Dr. Ramadan Al-Buti tadi di majelis muridnya itu. Udah dia dengerin aja. Dia dengarkan baik-baik. Orang banyak belum sadar kalau di situ ada Profesor Dr. Ramadan Al-Buti dan itu adalah guru daripada ya si kiai lah yang ngajar di situ gitu. Orang mah awalnya pada cuek-cuek aja. Ya yang kenal banget ya kiai itu ya yang ngajar di situ. Ternyata pas dilihat kok ada orang yang jadi profesor di tempat dulu saya kuliah gitu ya kan di sini. Ada Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Akhirnya ya Profesor Dr. Ramadan Al-Buti itu dijemputlah oleh muridnya tadi. Disuruh ke depan. Tadinya duduknya ada di tengah-tengah biasa begitu karena dia memang niatnya mau ngaji gitu kan, mau ikut ngaji. Itu awalnya dia nggak mau. Saya nggak mau di depan, saya mau ngaji di sini katanya begitu. Akhirnya diminta ke depan. Udah sekarang duduk aja di depan katanya. Karena disuruh duduk doang, ya dia mau tuh akhirnya pindah ke depan. Sampai di depan, ya itu dia diminta untuk ceramah, ya. Itu Ramadan Al-Buti nggak mau, ya. Saya datang kemari bukan untuk niat ceramah, bukan untuk menyampaikan ilmu, ya. Tidak, ini majelis bukan majelis saya katanya, ya. Saking rendahnya beliau tuh tawaduknya, ya. Saya datang kemari betul-betul untuk mendapatkan ilmu dan tidak mau untuk ceramah. Sampai dipaksa pun oleh muridnya itu nggak ada satu kalimat pun ya yang dia sampaikan karena dia sadar ini bukan majelis yang memang bukan disiapkan untuk dia begitu, ya. Ya akhirnya udah dia tetap ngaji di situ dan pada akhir kalimat ya dia menyampaikan, saya ingin datang kemari ya di pengajian-pengajian seperti ini sebenarnya adalah ingin membersihkan hati saya katanya begitu, ya. Saya ingin duduk bersama orang-orang ya yang istilahnya murid-murid begitu. Ingin merasakan kebersamaan dengan mereka. Sebab selama ini yang saya rasakan adalah betapa hati saya itu merasa selalu takabur jadinya begitu dengan ilmu-ilmu dan gelar-gelar ilmu yang selama ini saya peroleh katanya. Maka saya harus membersihkan hati saya ini untuk hadir bersama-sama para jamaah di majelis ini dan harus ikut bersama para jamaah ini bersama-sama, tidak menerima ceramah, tidak menerima apapun dan lain sebagainya, betul-betul untuk mengaji katanya begitu, ya, untuk membersihkan jiwa, ya, untuk membersihkan rasa takabur dalam diri saya katanya begitu. Itu hebatnya seorang ya Profesor Dr. Ramadan Al-Buti pada waktu itu, ya. Auyas alahu anhu mustarsyid, ya, atau dia ditanya oleh orang yang memang meminta petunjuk, ya, meminta bimbingan. Nah, itu harus ya untuk menjelaskannya gitu. Fafil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man su'ila an ilmin ya alimahu. Siapa saja yang ditanya tentang ilmu, ya, di mana ia udah tahu tentang ilmu tersebut, summa katamahu, lalu ia kemudian menyembunyikannya, nggak mau menjawab tuh atas pertanyaan itu, padahal dia tahu, ya, uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar, akan dicambuk pada hari kiamat ya dengan cambuk yang terbuat dari api. Berarti kalau gitu orang alim bisa dong masuk neraka, bisa. Ya, orang alim bisa masuk neraka. Salah satunya disebabkan gara-gara orang alim tersebut tidak mau mengajarkan ilmu atau menyembunyikan ilmu, ya.
entah karena nggak dibayar, entah karena nggak dihormatin, entah karena apalah pokoknya, entah karena gengsi dan lain sebagainya, ya. Nah, itu nggak boleh yang demikian. Tapi memang adab itu penting, ya, adab itu penting. Tadi saya cerita Profesor Dr. Ramadan Abuti kenapa nggak mau berceramah di majelis muridnya. Emang dia dari awal niatnya mau ngaji, bukan untuk niat ceramah, ya. Sehingga dipaksa untuk ceramah di majelis orang lain, tetap dia nggak mau. Itu seperti itu, ya. Di antara adabnya beliau. Terus ada peristiwa yang lain lagi. Profesor Dr. Ramadan Abuti itu pernah diminta untuk menyampaikan seminar. Judul seminarnya sudah diserahkan, makalahnya juga sudah diserahkan, gitu ya. Makalah udah dibuatkan oleh Profesor Dr. Ramadan Abuti. Pas pada harinya, ya, Profesor Dr. Ramadan Abuti sampai di situ di tempat seminar. Tapi oleh panitia judul seminar itu dirubah, ya. Judul seminar itu dirubah, berbeda dengan makalah yang dibikinnya, ya. Jadi hari itu secara tiba-tiba oleh panitia dirubah judulnya, tema dari seminar tersebut, dan Profesor Dr. Ramadan Abuti itu akhirnya menolak untuk melanjutkan seminar, ya. Dia berkata, saya bukan nggak siap, ya, tetapi memang saya tidak menyiapkan makalah yang sekarang ini. Yang saya siapkan adalah makalah sebagaimana yang pernah Anda minta kepada saya pada masa awal-awal judul ini dibuat. Judulnya sedemikian, ini. Dan sudah saya siapkan makalahnya, materinya. Kalau sekarang judul ini dirubah, ya mohon maaf, saya tidak menyiapkan ini, ya. Saya tidak mau berceramah tanpa, ya, punya modal sedikit pun. Akhirnya Profesor Dr. Ramadan Abuti pulang tuh, meninggalkan seminar tersebut, ya. Padahal dia seorang profesor, artinya kan kalau dinyampaikan apa aja juga orang dengar begitu. Tapi dia nggak mau. Saya nggak mau menyampaikan sesuatu tanpa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Itu seperti itu, ya. Itu hebatnya dia dalam hal, ya, tawadunya, dalam hal menyampaikan ilmu dalam bidangnya, yang bukan bidangnya dia nggak mau, yang bukan tempatnya dia nggak mau juga, begitu, ya. Itu kehebatan beliau. Tapi kalau memang udah bidangnya dan itu adalah tempat di mana dia harus berbicara, ya dia akan berbicara sesuai dengan kapasitasnya, begitu. Sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah as-sabru ala adal muta'allimin, ya. Sabar atas perilaku buruk dari murid-murid, ya. Ini termasuk yang paling berat, ini guru-guru mulai dari aliyah terus tuh sampai TK, ya. Kalau mahasiswa dan kayak kita kayak gini sih, ya, murid kayaknya udah pada pinter-pinter gitu, paling kagak udah tahu diri lah, begitu misalnya. Nggak bakalan kan membebani guru, ya. Coba kalau kita lihat guru TK, ya, waduh, kerjanya ekstra bener tuh, ya. Ada yang, mohon maaf, ada yang berak di kelas, ada yang pipis di kelas, apa aja lah pokoknya. Kan itu kan harus dibimbing oleh gurunya tuh, ya kan. Ya kalau mahasiswa paling-paling seingat saya nih, yang pertama mahasiswa itu yang pertama paling jeleknya mahasiswa yang pertama ngobrol di kelas, ya, ngobrol di kelas, nggak memperhatikan dosen. Yang kedua, ya, itu membuka HP, ya, zaman sekarang tuh begitu, mahasiswa di kelas itu main HP, entah dia main WA, Facebook, kemudian juga main game dan lain sebagainya, ya. Walaupun itu ngambilnya dari laptop, ya, sekarang kan laptop udah banyak yang hebat, ya, bisa WA, bisa Facebook, bisa game dan sebagainya. Seolah-olah kelihatannya dia nyatet apa yang kita omongin gitu. Tapi pas kita lihat ternyata, ya, laptopnya isinya adalah game gitu. Cuman suaranya di mute begitu. Itu, ya, saya pernah nemuin yang kayak begitu. Teman saya pernah itu ada membanting laptop mahasiswa, ya. Allahu Ya, Akbar. gara-gara apa? Gara-gara lagi di kelas, lagi bicara serius tentang satu pelajaran, ini anak, ya, main
Mainnya main laptop terus main game gitu. Diambil aja, dibanting tuh laptopnya, ya kan. Nah, yang kayak begitu seorang mahasiswa udah sangat lancang sekali begitu. Ya, karena apa? Betul-betul sudah tidak lagi peduli dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas. Bagaimana perilakunya sudah sangat buruk sekali, main game atau main yang lainnya begitu, sementara ya gurunya lagi nerangin. Maka kalau saya di kampus, termasuk nih yang saya terapkan adalah ya mohon dengan segala hormat itu bikin perjanjian tuh dari awal, ya. Selama masuk itu tidak boleh membuka HP, ya, kecuali kalau makalah yang disiapkan itu di-share melalui HP. Ya. Zaman sekarang kan nggak bisa ya. Nah, jadi untuk mempermudah dan murah lah jadinya supaya tidak motokopi gitu. Nah, itu sekarang mahasiswa menggunakan HP untuk ngelihat materi yang ada atau yang akan disampaikan. Tapi kalau seandainya di depan sudah ada InFocus begitu, nah itu ngelihat di HP saya larang juga ya. Sebab kadang-kadang sekarang kan pinter anak-anak tuh ya, mahasiswa. Kelihatannya sih megang HP untuk ngelihat materi, tapi kenyataannya ya lagi buka versi yang lain begitu. Ya kan, lagi buka WA, lagi buka Facebook dan lain sebagainya. Sementara kita tidak bisa ngontrol langsung begitu misalnya ya. Nah, ini hal-hal yang sedemikian apabila ditemukan, maka sang guru ya, sang muallim itu harus betul-betul sabar menghadapi perilaku-perilaku buruk yang terjadi pada mahasiswanya. Wa yu'awiduhum ala sabri, dan juga membiasakan mereka untuk sabar, membiasakan murid-muridnya untuk berperilaku sabar. Wahtimali al-adza minan nas, serta menanggung perbuatan jahat dari manusia. Ya, istilahnya sabar bagi sang guru, bagi sang muallim, manakala dalam proses dia mengajar, dalam proses dia menyebar ilmu, ada aja orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan buruk kepada dirinya. Nah, itu harus disabarkan ya. Banyak ini sih di masyarakat kejadian-kejadian seperti ini. Kalau dia berperilaku secara terang-terangan, itu kelihatannya jauh lebih gampang. Ya. Misalnya kita lagi ngajar gitu, lalu diomelin. Ya udah, ya ada orang yang kagak senang gitu ngomelin kita. Yang begitu sih jangan dijawab, sebab kalau dijawab nanti akan jadi tambah ributnya tuh begitu ya. Iyain aja tuh. Nanti Ustaz Sutria kalau udah jadi kiai begitu tuh ya, ingat-ingat tuh. Nanti di masyarakat ente pas lagi ngajar ada orang tiba-tiba ngomelin, tiba-tiba bawa kebugan gitu. Gua kagak demen nih apa yang lu sampaikan. Nyinggung gua lu katanya. Nah, gitu ya kan. Ya, pertama mungkin minta maaf. Yang kedua, saya baca kitab bukan dalam rangka menyinggung siapapun gitu ya kan. Oh, kalau di ngamuk juga, ya biarin aja ya, ngamuk terus begitu. Kemungkinan besar itu akan selalu ada tuh dalam kehidupan seorang guru, seorang kiai dan lain sebagainya. Nah, lakin ma'a mulahazatihim bitaujih wal irsyad wa tambih, akan tetapi disertai dengan perhatian ya, bitaujih dengan mengarahkan, wal irsyad bimbingan, wa tambih dan mengingatkan, bihikmatin dengan adanya hikmah, alama asa ubihi atas perbuatan buruk yang mereka lakukan. Li'alla tudai'a hibatahu, agar tidak sia-sia ya nilai dirinya, min nufusihim dari dirinya ya, haibah tuh kewibawaannya. Fa yudai'a majhudahu fi ta'limihim, maka akan hilang juga usahanya ya di dalam proses belajarnya atau proses mengajarnya ya. Jadi sekalipun nanti disakiti oleh murid atau oleh guru atau siapa saja, boleh
kita terima, tapi jangan sampai proses menyakitinya itu merendahkan kita. Nah, takut ketika ada orang yang merendahkan kita, lalu kita diam, nah, nanti akibatnya wibawa kita juga ya tereduksi dengan ungkapan-ungkapan orang tersebut. Ya, kita perlu menjaga diri sekedar untuk menyelamatkan keberadaan kewibawaan kita, jangan sampai nanti orang lain betul-betul menyia-nyiakan keberadaan kita, merendahkan kewibawaan kita gara-gara omongan orang gitu ya. Nah, orang tersebut yaitu kalau yang kayak gitu tuh perlu dikasih pelajaran, perlu diingatkan ya. Bukan dibiarkan saja untuk kemudian akhirnya dia ya mencela, menebar keburukan dan lain sebagainya yang sangat memungkinkan orang lain jauh lebih percaya kepada orang tersebut. Mungkin karena dia orang hebat, mungkin karena dia orang berwibawa, mungkin karena dia orang punya duit, punya jabatan, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya akan ada tuh yang seperti itu. Yang ketiga, ayyumatsila dinan wa khuluqan. Ustaz, Ya. tauji artinya apa Ustaz? Tauji? Arahan. Arahan, syukron. Ya. Ayyumatsila dinan wa khuluqan. Hendaknya ia menjadi panutan dalam agama dan akhlak dan etika, ya. Artinya tuh yang terkait dengan agama, perilaku-perilaku baik, perilaku-perilaku ibadah, itu yang namanya guru harus jadi contoh, ya. Melaksanakan sholat itu harusnya berjamaah, ya. Berpakaian dalam segi etika, berpakaian yang menutup aurat, ya. Enggak wajib yang mahal, ya, tapi yang upayakan untuk yang kelihatan menampakkan etika yang baik dan kelihatan kesopanannya, ya, akhlakul karimahnya. Nah, itu udah cukup. Yang mahal itu belum tentu ya bisa menjadi contoh etika begitu. Nah, dalam segi ya pelaksanaan nilai-nilai agama, maka seharusnya guru itu menjadi ikon yang baik, menjadi contoh yang baik. Nah, semua itu nanti akibatnya menjadi perilaku yang akan dicontoh lagi oleh murid-muridnya gitu. Kenapa? Nah, itu dikatakan ayyumatsila dinan wa khuluqan amama talabah. Ya, di hadapan siswanya. Bima yang bagi ayyakun alaihi, dengan sesuatu yang pantas ia kerjakan. Jadi agama, nilai-nilai agama yang baik apa? Kerjakan di depan mahasiswa yang baik. Guru harus menjadi contoh. Etika, ya, etika berpakaian, etika berkata, berbicara, dan lain sebagainya, itu harus menjadi contoh bagi murid-murid yang pantas dilaksanakan. Fa'innal mu'allima akbaru qudwatan litilmizihi. Karena guru itu adalah ya panutan yang paling besar bagi murid-muridnya. Wa huwal mir'atu, dialah cermin allatian aqisu 'alaiha dinal muallimu akhlaqihi, yang memantul di atasnya agama sang guru dan akhlaknya, ya. Jadi kalau gitu bagaimana murid berperilaku itu bisa dilihat dari gurunya gitu, ya. Artinya kalau gitu ada misalnya seorang murid lah, ya, seorang murid perilakunya buruk gitu misalnya, ya, tinggal tanya saja itu dia ngaji sama siapa gitu, yo, sama si fulan. Nah, jangan-jangan nih gurunya berperilaku kayak begitu, ya, itu seperti itu. Saya udah membuktikan nih para sahabat sekalian ya, di satu tempat itu memang ada guru yang ya dia guru sih tapi memang perilakunya buruk gitu. Ada murid-muridnya karena dia ngajar itu, ada murid-muridnya. Ya akhirnya perilaku buruk itu tercermin juga di beberapa muridnya begitu ya. Nah, ini jadi harusnya menjadi bahan pelajaran bagi kita untuk selalu berperilaku hati-hati, karena sangat memungkinkan apa yang kita kerjakan itu nanti dikerjakan juga oleh murid kita. Maka dikatakanlah bahwa ya murid itu adalah kaca daripada sang guru. Ya, bagaimana guru bertindak ya di kaca itu kelihatan gitu ya.
sebagaimana kita berkaca bercermin, ya bagaimana kita berbuat di depan cermin, ya begitulah kita jadinya. Nah, murid itu bagaikan cermin. Manakala guru berperilaku buruk, ya nanti muridnya mengikuti keburukan si guru. Kalau guru berperilaku baik, ya murid akan melakukan kebaikan, begitu. Yang keempat, ayasluka aqrabat turuq. Hendaknya ia menggunakan media yang paling gampang, media yang paling baik, media yang paling dekat. Ya, kalau sekarang ya media yang paling memungkinkan untuk belajar itu apa? Di antaranya menggunakan laptop, termasuk membuat PowerPoint, ya, supaya apa yang disampaikan itu ya lebih jelas, lebih mudah, begitu, ya. Nah, itu namanya disebut dengan ayasluka aqrabat turuq. Jadi seorang guru sebelum dia mengajar memang persiapannya harus banyak, ya. Persiapannya harus ada, begitu. Jadi ya dia sudah membuat materi-materinya tuh jauh lebih mudah supaya dipahami dengan bahasanya, dengan PowerPoint-nya yang singkat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pola yang digunakan untuk bisa menjadikan murid-muridnya jauh lebih cepat untuk memahami. Nah, itu harus ditempuh tuh oleh seorang guru seperti itu. Fi isalil ilmi ila talamizihi, di dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Jangan nyari ya cara yang susah. Saya sampai sekarang termasuk yang paling bingung itu apabila berhadapan dengan guru filsafat. Ya, saya nggak tahu tuh kenapa kalau guru filsafat ngajarnya susah. Ya, mungkin Pak Sutria dulu pernah ngalamin kali itu di kampusnya. Ya, ya saya dulu pernah belajar filsafat juga sih di ilmu Al-Quran tafsir ya, seperti filsafat Islam, filsafat ilmu, filsafat Yunani. Ya, tapi susah kan? Susah. Sampai pemikirannya jadi tambah bingung, makanya mahasiswa itu pada angkat tangan, Pak, gitu. Iya, nah itu. Saya nggak tahu kenapa dosen-dosennya juga begitu, ya. Dosen-dosennya juga nggak punya pemikiran yang simpel begitu untuk mengungkapkan sesuatu, ya. Selalu pikirannya jelimet, kita nggak bisa paham terhadap omongan dia, kita nggak paham, ya kan, gitu. Entah karena dia kagak nyiapin atau memang dia polanya berpikirnya begitu tuh. Kalau pelajaran filsafat, ya udah bukunya kadang-kadang tebal-tebal, dibacanya kagak enak. Giliran belajar gurunya begitu juga lagi, ya kan. Udah paling kagak enak dah kalau belajar filsafat itu. Ya filsafat Mumet apa lah. aja. Nah, betul. Mumet. Nah, mestinya sih ya adalah guru filsafat yang kira-kira itu bisa menjadikan filsafat lebih mudah untuk dipahami begitu. Saya belum menemukan itu. Ya, belum menemukan. Sepanjang saya belajar filsafat itu buku filsafat dan dosen filsafat kagak ada yang beres. Buat saya gitu ya. Kagak ada yang beres artinya kagak enak ilmunya gitu untuk didengarkan. Dalam arti ya belajar ilmu filsafat penting dan sangat penting, tetapi anehnya disampaikan oleh guru-guru ya yang pemikirannya itu enggak sederhana begitu. Sehingga susah kita untuk mencernanya. Baca bukunya susah, pas giliran ketemu guru, makin susah lagi jadinya, ya kan itu. Nah, sebaiknya sebagai seorang guru itu harus bisa mempermudah ya metode, tata cara ngajar, manhajnya dan lain sebagainya, ya, bikin ringkasan-ringkasan, bikin PowerPoint yang memungkinkan murid itu lebih mudah untuk memahami. Waman ima yahulu duna dalika, dan mencegah ya sesuatu yang menghalangi hal yang sedemikian tadi. Fayatani bi bayanil ibarah wa idahid dilalah, dan ia memperhatikan bagaimana menjelaskan ungkapan dan memperjelas ya makna-makna atau dalil-dalil. Wa gharsil mahabbah fi qulubihim, serta menanam rasa cinta di hati mereka. Liyatamakkana min qiyadatihim, agar memungkinkan mereka mengikutinya. Wa isgha'i li kalamihim wa isgha'ihim li kalamihi, dan mereka mau mendengarkan ucapan-ucapan guru tersebut. Wastijabatihim li taujihihi, dan mereka menerima terhadap arahan-arahan sang guru tadi gitu ya. Ya, dengan ungkapan yang gampang, ungkapan yang bagus, persiapan yang matang, nah guru itu nanti sangat memungkinkan bisa diterima di kalangan sang murid begitu. Saya kira itu mungkin Pak Sutria, udah hampir 2:30, jam 2 lewat seperempat. Baik. Ya. Baik,
kita akan lanjutin nanti di sini ya, hari Senin depan terakhir nanti. Nanti sebagaimana biasa ya, nanti kami dulu yang baca ya di Mumarisah ya. Nanti ya Bapak J. Musub yang nanti yang menerangkan gitu. Antara saya ataupun Pak Zuhilman ataupun Pak Yahya Abdul Rosyid gitu. Siap. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, silakan adakah yang ingin bertanya dari ibu-ibu dulu? Ibu Nuriani. Assalamualaikum. Ibu Nuriani, Assalamualaikum. Ada kali. Gak ada. Ibu belum saat, belum siap. belum siap. Oke. Bu Naila Karima, Assalamualaikum Bu Naila. Belum dulu ya. Kamarnya becek deh tuh dia tuh. Ibu Dita, Assalamualaikum Ibu Dita. Waalaikumsalam. Ya kan, kalau ingin berkenan untuk bertanya. Ya, belum ada. Ya ada mungkin Ibu yang sudah. Dulu, ya. Oke, Bu Fauzia silakan. Ya. Gimana mau nanya nih, ada anak kecil. Tentang kajian tadi, Sat, kan itu guru yang menyampaikan gitu. Terus bagaimana kalau yang, maksudnya guru yang misalnya yang udah ahli menyampaikan, tanya di tempat yang mau ngajar gitu. Terus bagaimana kalau yang baru mau mulai gitu? Sementara dia sendiri mulai aja belum, ilmunya belum banyak gitu. Nah terus kalau ditanya, mungkin udah deg-degan duluan gitu. Ya makanya untuk mengajar, apalagi kalau mengajarnya di masjid, di musola, ya memang harus mencari guru yang sudah berpengalaman, jangan guru yang baru-baru mulai begitu. Itu bahaya sekali. Oh. Iya. Nah, untuk yang baru mulai. Nah, ya artinya yang baru mulai itu bukan ngajar lah dia, tapi sebaiknya belajar dulu. Ya. Belajar ngajar gitu. Iya, bagaimanapun. Bilangnya belajar ngajar gitu ya. Ya silakan apa aja pokoknya yang memungkinkan bagi dia bisa menambah pengalaman ilmunya begitu. Jangan makanya saya katakan yang paling baik itu musyawarah antar pengurus masjid dan musola. Misalnya ya, terus kenali siapa guru yang kita akan panggil ke masjid dan musola tersebut ya. Ya, yang pertama mungkin dilihat di mana dia belajar, penting ya, latar belakang ilmunya apa. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi usia, penting juga dilihat ya. Terlalu muda bagi orang mengajar di masjid dan musola itu dia akan terlalu dibanding-bandingkan dengan usia para pendengarnya begitu ya. Yang ngaji orang tua misalnya, nah yang ngajar anak muda begitu. Nanti akibatnya punya keinginan yang berbeda, terlalu jauh antara keinginan orang tua dengan anak muda tadi. Maka untuk orang-orang yang hendaknya duduk di masjid, misalnya kalau kita pengurus masjid, lihat dulu tuh dari usianya. Sebaiknya ya itu carilah guru-guru yang sudah mumpuni, dan itu biasanya usianya kemungkinan besar sudah pasti di atas 40 tahun tuh yang kayak begitu. Udah berpengalaman kali ya yang di usia 40 tahun ya. Nah, terus sendiri Kak gimana tuh? Kalau saya sih masih secuil sih pengalaman. Baru sih alhamdulillah kalau ini. Tapi kalau kita lihat ya, tidak selalu orang yang muda itu miskin pengalaman, miskin ilmu. Belum tentu begitu. Makanya kita apabila mau cari guru yang kayak begitu tuh, itu jejaknya kemana aja dia, itu penting. Kalau sekarang mungkin bahasanya jejak digital kali begitu ya. Kalau dia pernah nggak ngajar ceramah yang kemudian ya direkam lalu dimasukkan ke YouTube gitu misalnya, kan sekarang modelnya begitu ya kan? Ya betul. Kalau seseorang udah mulai kayak begitu, oh berarti kemungkinan besar dia sudah berpengalaman juga nih di dalam menyampaikan ilmu begitu, sehingga ya tidak dianggap remeh sekalipun masa atau usianya dalam muda begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi saya lebih baik gitu ya, memang guru yang latar belakang pendidikannya pas ditambah dengan usia matang, nah itu yang lebih baik di dalam proses mengajar begitu ya, sehingga ya dia tentu lebih berhati-hati di dalam bertindak, di dalam mengajar, karena pengalamannya itu mungkin ya sudah banyak.
khawatir kalau dia tidak bertindak berhati-hati di dalam proses mengajar itu, ya nanti akibatnya bisa saja dia menyampaikan sesuatunya itu seenak maunya dia gitu jadinya, ya. Jadi akhirnya yang tadinya harusnya mengajar malah timbulnya adalah keributan jadinya begitu. Ya Allah. Nah, itu kan udah untuk yang sudah berpengalaman. Nah, untuk kalau yang baru mau terjun, apa yang harus diwanti-wanti gitu? Diwaspadai. Yang paling utama tadi terus menambahkan ilmu. Ya, yang kedua mungkin jangan bosan untuk ya bergaul bersama di majelis yang di situ juga banyak orang begitu. Untuk apa? Untuk mencari dan memahami suasana di mana kondisi majelis itu penting untuk kita lihat. Ya, lebih-lebih lagi kalau yang sifatnya majelis taklim di kawasan Jakarta begitu misalnya, ya. Orang Jakarta kan kalau ngaji itu nggak mau dengan ulama-ulama ecek-ecek begitu, ya. Ya Allah. Iya, dia pasti manggil kiai yang udah berpengalaman. Banyak di pengajian-pengajian tuh kiai-kiai sepuh begitu. Emang itu yang mereka cari. Nah, bagi yang belum berpengalaman, nah ikutlah kepada mereka supaya cari pengalaman gitu, ya. Ya, betul. Pendengar dulu. Menjadi mustami yang baik begitu. Biar tahu, oh iya nih kondisi dan situasi ngajar di sini nih begini gitu, ya kan. Sehingga nanti giliran kita mengajar di situ, mungkin di tempat tersebut atau di tempat lain, gaya kita dan posisi kita sudah ngepas dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di situ begitu. Saya kira yang banyak saya kerjakan sih seperti itu, Bu Fauziah, ya. Saya ngajar di beberapa tempat memang saya harus terjun dulu gitu. Komunikasi dulu ya. Bahasanya mungkin ya kayak Ibu begitu, terjun dulu, lihat situasi dan kondisi. Mungkin saya lebih banyak waktu untuk kita siapkan ngobrol dengan tokoh-tokoh yang ada di situ. Ya, hadirlah bersama mereka setelah. Jadi kita datang ke situ tuh cuma buat ngajar, pulang, enggak begitu, ya kan. Kita juga harus membaur bersama mereka. Nih ngapain nih mereka habis ngaji tuh, biasanya habis pengajian itu harus banyak ini dulu tuh, yang ngetem dulu lah. Saya memang udah biasa begitu tuh. Jadi untuk memahami situasi dan kondisi masyarakat setelah pengajian selesai, ya saya ngobrol aja bersama tokoh-tokoh yang ada di situ, sehingga ya kita bisa memahami nih orang-orangnya hadir di hadapan kita tuh bicaranya, maunya dan lain sebagainya tuh bagaimana, sehingga ya ada masalah-masalah tuh mereka jauh lebih mudah untuk diajak berkonsultasi. Iya, betul. Di beberapa tempat juga ada orang yang memang kaku gitu ya untuk diajak memahami sesuatu begitu. Udah katanya juga ya, udah ada pembahasannya, dibahas lagi, padahal udah kita jelasin itu, ya kan. Ya Allah. Iya. Jadi memang ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Ya, tapi sekali lagi ya kita harus benar-benar sabar memang hadapin orang yang kayak begitu. Saya beberapa kali misalnya ngajar di masalah fikih tuh misalnya, ya masalah sholat qadha. Itu bagi dia sholat qadha tuh nggak ada, ya. Katanya kalau sholat udah lewat, ya udah lewat aja, ngapain di qadha-qadha tuh katanya. Ya. Lalu dia bilang, kan Nabi nggak pernah meninggalkan sholat. Nabi kan nggak pernah qadha sholat. Logikanya bagaimana Nabi meninggalkan sholat? Nah, seorang Nabi masa ninggalin sholat? Lalu kemudian, nih saya nih ninggalin sholat, saya nyontohin qadha sholat nih begini. Oh ya kagak mungkin lah. Nabi dalam kesehariannya selalu jadi imam, ya kan? Bagaimana mungkin mencontohkan qadha kalau begitu, ya kan? Maka dalam kasus-kasus tertentu Nabi nggak mungkin, ya, secara sengaja itu ninggalin sholat untuk kemudian ngajarin qadha. Yang nggak mungkin, mana ada. Sebab ninggalin sholat untuk kemudian mengqadhanya itu kan sama juga bohong kalau begitu, ya kan? Nah, tapi kasus-kasus tertentu Nabi juga ada, ya kan? Pernah Nabi kesiangan pada waktu bangun tidur itu bersama janji Bilal. Terus pada perang Khandaq kalau nggak salah Nabi meninggalkan sholat secara simultan
Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib itu ketinggalan semua karena orang Yahudi pada waktu itu menyerang Nabi habis-habisan pada waktu perang Khandaq, ya. Oh iya. Sehingga akhirnya sholat subuh, mulai dari sholat subuh ya kalau nggak salah itu subuh, zuhur, asar, maghrib itu diqadha oleh Nabi secara simultan, baru terakhir melaksanakan sholat isya pada malam tersebut setelah perang itu selesai. Itu ya. Itu kejadian itu Nabi mengqadha sholat itu seperti itu. Tapi istilahnya kalau Nabi istilahnya main kali begitu, lalu Nabi dengan sengaja meninggalkan sholat untuk kemudian ini menjadi contoh bagi orang supaya nanti mengqadha sholat, ya kagak bakalan, mana ada Nabi yang kayak begitu, ya kan? Masa Nabi mengqadha sholat dengan cara main-main dan meninggalkan sholat, kan tidak mungkin, ya kan? Jadi seolah-olah dia pengennya itu ada nggak hadis Nabi meninggalkan sholat, ya? Ya kagak ada. Nabi kan selalu jadi imam, ya, dalam melaksanakan sholat. Semenjak Nabi diwajibkan untuk melaksanakan sholat, Nabi tidak pernah sholat sendirian. Selalu Nabi melaksanakan sholat secara berjamaah. Bahkan suatu hari, saking pentingnya Nabi itu melaksanakan sholat jamaah, udah selesai komat. Nabi masih manggil-manggilin orang-orang. Bulan, sini sholat jamaah. Bulan, sini sholat jamaah. Itu gara-gara Nabi manggilin orang supaya masuk ke masjid dan sholat berjamaah. Ada yang ketiduran tuh nungguin Nabi. Ya, saking lamanya Nabi nungguin orang dulu gitu ya. Manggilin satu-satu. Ayo mari sholat jamaah. Itu orang yang masih ada di luar dipanggil-panggilin untuk kemudian sholat berjamaah. Sehingga akhirnya sahabat yang di masjid yang memang dari awal sudah siap untuk sholat sampai ngantuk tuh nungguin Nabi ya. Tidur itu nungguin Nabi. Saking apanya? Saking lamanya Nabi manggil-manggilin orang di luar untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan itu ya sudah komat itu. Jadi sahabat Bilal itu udah komat, tiba-tiba Nabi masih melihat jamaah si fulan belum datang ya, dipanggil-panggilin tuh ya. Mana si fulan? Panggil, ada apa dia ya kan tuh begitu. Sehingga akhirnya saking lamanya memanggil, komat udah lama ya, sahabat yang ada di masjid sampai ngantuk-ngantuk, baru sholat itu dilaksanakan. Ya Nabi kan kalau begitu namanya nggak pernah melaksanakan sholat qadha kalau begitu ya. Nah itu kadang-kadang jadi polemik akhirnya ya. Nah ini juga penting untuk kita perhatikan, jangan sampai akhirnya terjadi ya keributan antar kita dengan pengurus masjid dan lain sebagainya. Sekira itu ya. Ya, makasih. Ya. Oh iya. Tadi Bu Fauzia bilang pengalaman saya gimana tuh? Ya masih secuil, tapi alhamdulillah bersyukur ya, saya punya pengalaman satu ngisi talim ibu-ibu di sana di dekat rumah saya gitu. Ya, terus dilaksanakan itu. Terus juga alhamdulillah pernah ngisi khutbah di luar alamat saya, di luar tempat tinggal saya di Pondok Petung. Alhamdulillah Bu Fauzia sudah punya 2 begitu. Mudah-mudahan aja nanti ya bisa di tempat. Tapi belum punya yang miris kan? Masih lancar-lancar aja gitu kan. Iya sih. Pengalaman manis. Pengalaman manis. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa terjun di tempat Pak Zuhilman ataupun Pak Helmi Yusuf ataupun Ibu Fauzia nanti ya. Biar nanti lebih menambah pengalaman saya gitu. Ya. Baik. Ganti Ustaz Helmi itu. Ya, amin ya Allah, amin ya mujizat ilin. Baik, mungkin Pak Zuhilman kalau ingin berkenan untuk bertanya. Ya sedikit aja Ustaz. Silakan. Tadi kaitannya adalah dengan nahwu Ustaz. Tadi ada dijelaskan adalah masdar muawwal di kalimat ayyumatsila. Ayyumatsila Ustaz. Ayyumatsila. Ayyumatsila. Penjelasannya kurang lebih tadi di tasrif Ustaz. Matala ayyumatsilu dan seterusnya. Itu teorinya gimana? Teorinya apa sih Ustaz? Masdar muawwal itu apa sih teorinya Ustaz? Masdar muawwal itu adalah proses pembentukan masdar dari gabungan an dan fi'il mudhari. Nah, ya, jadi apabila ada an dan fi'il mudhari, maka dia harus dibentuk menjadi masdar sharih. An dan fi'il mudhari itu namanya masdar muawwal. Ya. Hanya itu aja Ustaz? Iya. Jadi gabungan an dan fi'il, ya, gabungan an dan fi'il itu dinamakan dengan masdar muawwal. Nah, masdar muawwal itu bisa dirubah menjadi masdar sharih. Masdar sharih artinya memang bentuknya masdar, ya.
Kalau yang 3 huruf, doroba yadribu dorban. Nasara yang suruh nasran, alima ya'lamu ilman. Kalau yang 4 huruf, akrama yukrimu ikroman, karrama yukarrimu takriman. Tadi masalah yumasilu tamsilan gitu ya. Nah, tamsil ya dalam bentuk masdar itu namanya masdarnya masdar soreh ya. Ayyumasila itu fi'il mudhari'nya. Nah, dirubah dulu ke masdarnya. Nah, maka tasrif masala yumasilu tamsilan. Nah, karena kedudukan tamsilan itu sebagai mubtada ya, mubtada muakhar, maka harus diubah bentuknya menyesuaikan diri dengan aturan mubtada. Di antara mubtada harus ma'rifat, di antara mubtada harus marfu. Oh, kalau gitu tamsilan harus dipakein al supaya menjadi ma'rifat. Dipakein dhammah supaya jadi marfu. Nah, maka muncullah kalau gitu at-tamsilu dinan wa khuluqan jadinya ya. Jadi itu tadi yang nomor berapa tuh? Nomor 3 ya kalau nggak salah. Ya. Itu jadi bacanya adalah menjadi kalau dirubah menjadi masdar sareh itu menjadi at-tamsilu ya dinan wa khuluqan. Itu begitu ya. Yang berikutnya nomor 4 ayasluka ya, salaka yasluku suluk ya. Sulukan. Nah, sulukan itu masdar. Masdar selalu mansub. Rubah sekarang supaya jadi ma'rifat. Oh, pakai al. As-suluk. Rubah sekarang supaya jadi marfu. Oh, harokatnya jadi dhammah menjadi as-suluku gitu. As-suluku tariqal ashulut tariq gitu kalau nggak salah ya. Menempuh jalan yang paling mudah. Nah, itu pola-pola atau cara-cara untuk membentuk masdar sarih dari pola masdar muawwal yang bentuk awalnya biasanya adalah terdiri dari an dan fi'il gitu. Gitu Pak Zul. Selalu mudhari ya. Banyaknya begitu Bu Fauzia. Kemungkinan banyaknya itu adalah fi'ilnya fi'il mudhari yang paling banyak. Walaupun nanti fi'il madhi ada tapi jarang. Jelas Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Apa? Baik, kita langsung tutup karena sudah jam 2:30 nih. Ini udah 7 orang ya yang hadir ya, tapi walaupun sedikit tapi tetap istiqomah lah. Mudah-mudahan di hari Rabu besok hadirnya lebih banyak dari yang sekarang ini gitu. Kita berusaha. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Haji ditutup dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu para Sayyidazah wabil khusus Sutria Dirga yang selalu siap siaga dalam mengomandani kegiatan kita pada setiap hari Rabu dan hari Senin. Mudah-mudahan semua yang dikeluarkan apakah bentuk perhatian, tenaga, dana itu semua menjadi amal saleh bagi kehidupan Ustaz Sutria. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang selalu aktif itu mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia tasawuf dikatakan al istiqamah khairum min alfi karamah. Ya. Keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu atau dalam apapun itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Ya. Salah satu karamah misalnya ada orang yang bisa jalan di atas air itu misalnya. Itu karamah tuh. Itu mah belum ada apa-apanya dibandingkan kalau kita selalu menuntut ilmu dengan tekun, dengan istiqomah begitu ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian apa yang disampaikan Bapak Haji Helmi Yusuf ya. Terima kasih kepada jamaah dan juga asatidzah yang telah partisipasi. Saya selaku MC ya, selaku juga moderator ya, sekaligus ya koordinator kelas ya Qiraatul Kutub. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik lisan, perbuatan maupun sikap, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Pak Kiai. Yang penting kita tetap beristiqomah untuk menuntut ilmu, jangan sampai ada rasa
ngeluhnya ataupun rasa bosannya yang ada di dalam hati kita. Insya Allah. Ya, kita akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.